Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuga Istiani. Dan kali ini kita sudah memasuki bab yang ketiga pada materi CCNA part 1 ini, yaitu pengenalan dan basic pada Cisco. Nah, teman-teman, di sini kan kita akan meremote device pada Cisco ya, teman-teman. Dan kalian di sini bisa lihat terdapat kabel serial konsol, di mana kabel serial konsol ini akan digunakan kita saat meremote device. Nah, jadi proses untuk meremote device ini, pertama di sini terdapat yang namanya port serial konsol, yang dimana port ini akan digunakan kita untuk meremote device dengan cara menggunakan kabel serial konsol ini. Nah, oke, langsung aja di sini kita ke prakteknya biar tidak bingung. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan perangkat switch ya. Kita pilih yang switch di paling kanan. Kita bisa klik saja di sini. Kemudian kita bisa tambahkan satu PC. Oke, karena tadi kan kita sudah menjelaskan apa itu kabel serial konsol. Nah, di sini kita akan langsung praktek menggunakan kabel serial konsolnya. Jadi di sini saya akan menghubungkannya itu menggunakan kabel yang konsol. Yang ini ya teman-teman, kalian bisa lihat terdapat kabel konsol ini. Di sini kalian bisa hubungkan saja dari switch menggunakan konsol ya, yang pilih yang konsol, kemudian sambungkan ke PC. Di sini kalian pilih yang RS232. Nah, oke teman-teman, kalau kalian mau meremote menggunakan switch, itu kalian bisa settingnya itu menggunakan CLI teman-teman. Di sini kalian bisa ketik saja perintah di CLI sini. Nah, tetapi di sini saya akan meremote-nya itu menggunakan PC. Jadi kita tidak konfigurasi di switch-nya, melainkan di PC. Kita langsung saja buka PC 1. Kemudian di sini kita pergi ke desktop dan kita pergi ke terminal. Di sini kita bisa oke teman-teman. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat kita sudah bisa meremote switch menggunakan PC 1. Nah, oke teman-teman, lanjut saja kita ke dasar-dasar perintah di Cisco. Di sini kalian bisa buka switch satunya. Nah, di sini saya sudah di mode CLI. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, di sini terdapat tanda lebih dari. Di mana tanda lebih dari ini dia menandakan bahwa kita sedang di mode user. Nah, tetapi di mode user ini akses kita itu terbatas teman-teman. Nggak selamanya kita bisa melakukan perintah sesuai keinginan kita. Nah, maka dari itu biar kita bisa leluasa atau bisa aksesnya bisa nggak terbatas, itu kalian bisa pergi ke mode enable atau disingkat menjadi N saja seperti ini. Nah, di sini kalau sudah masuk ke mode enable itu pasti tandanya berubah menjadi paket, bukan lagi lebih dari. Nah, di sini kita sudah pergi ke mode enable atau mode privilege. Jadi di sini kita bisa menuliskan komen-komen terserah kalian. Dan contoh di sini saya menuliskan tanda tanya. Nah, itu keluar seperti ini. Jadi intinya kalau mode EN atau mode privilege ini dia itu diibaratkan kayak mode root teman-teman, kayak di Debian. Itu kan kita ketiknya su atau suming atau sudo. Nah, tetapi kalau di sini kita ketiknya itu EN. Di sini kalau kalian mau konfigurasi di switch-nya, itu kita bisa pergi ke mode config atau terminal. Nah, di sini kita sudah di terminalnya. Nah, di sini kalau tandanya sudah ada config, itu kita sudah di terminal teman-teman. Nah, terus gimana nih kalau kita mau keluar dari mode config ini? Jadi kalian cukup ketikkan saja EX seperti ini, maka dia otomatis sudah keluar. Kalau mau keluar lagi juga nggak apa-apa, ini EX. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang cara menambahkan password pada saat kita ketikkan EN atau masuk ke mode enable-nya. Nah, jadi nanti ketika kita masuk ke enable-nya, itu nanti kita diharuskan untuk mengisi password yang kita isikan. Langsung saja di sini kita bisa praktek. Kita pergi ke enable terlebih dahulu. Kemudian seperti tadi untuk konfigurasi kita pergi ke config. Di sini kita bisa langsung ketikkan perintah enable password. Untuk passwordnya saya akan memilih yang mudah saja, 1 2 3 4 5. Kita bisa di enter. Nah, kalau sudah kita bisa di exit. Kita exit lagi teman-teman. Oke, di sini kita bisa ketik EN atau kita ke mode enable. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi passwordnya. Jadi kita isikan 1 2 3 4 5.
Oke, di sini kita sudah di mode enable-nya. Nah, teman-teman, kalau kalian mau melihat password yang tadi kita tuliskan, itu kalian bisa pergi ke show run. Nah, di sini terdapat password yang tadi, password yang enable, yaitu 12345. Nah, tetapi untuk password enable ini tidak secure, teman-teman, atau tidak aman. Dikarenakan kalau di sebelah kita ada teman kita, terus melihat nih saat kita show run dan melihat passwordnya itu 1 sampai 5 ini, maka itu kan bisa langsung terlihat ya, teman-teman. Jadi ada cara amannya. Kalian bisa menggunakan password yaitu enable secret. Jadi di sini kalian bisa pergi ke terminal dulu. Caranya ke terminal. Kemudian di sini kita bisa ketikkan perintahnya enable secret dan masukkan passwordnya. Saya samakan saja seperti tadi, 12345. Kita bisa enter dan kita coba exit. Kita exit lagi, teman-teman. Oke, di sini kita coba pergi ke mode enable, enter. Nah, masukkan password enable secret tadi. Oke, di sini kita sudah bisa masuk ya, teman-teman. Coba kita bisa show run. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk password enable secret itu tidak sesuai dengan yang tadi kita tulis. Yaitu tulisannya semacam kode yang saya pun juga tidak tahu ya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat. Nah, tetapi teman-teman kalau mau password yang 12345 ini nggak kelihatan, itu ada caranya, teman-teman. Jadi caranya kalian bisa pergi ke mode terminal dulu. Nah, caranya teman-teman kalian bisa ketikkan service password encryption. Seperti ini, teman-teman, kita bisa di enter. Kemudian kita bisa exit nih. Dan di sini kita coba show run. Nah, kalian bisa lihat di sini yang tadinya passwordnya 12345, dia sudah berubah menjadi password yang kodenya itu acak ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, lanjut ya. Di sini kita akan konfigurasi IP pada router. Di sini kita bisa hapus saja. Untuk ini hapus semua ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan menambahkan router, satu perangkat router. Di sini pilih yang paling kanan. Kita klik di sini. Kemudian saya juga akan menambahkan switch di sini. Dan PC-nya saya akan menambahkan 2. Oke, seperti ini, teman-teman. Oh ya, teman-teman, di sini saya juga akan menambahkan PC di sini. Nah, oke, teman-teman, di sini kita akan coba hubungkan menggunakan kabel automatic. Di sini dari router 1 ke switch 1 kita hubungkan, kemudian dari switch 1 ke PC 1 dan dari switch 1 ke PC 2. Setelah itu dari router 1 ke PC 3. Teman-teman, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu di mana router ini dia memiliki 2 jalur, yaitu FA00 dan FA01. Di mana untuk jalur FA00 ini dia digunakan untuk kelompok yang memiliki blok subnet yang sama. Jadi nanti kita akan buat supaya kedua PC ini dia memiliki network yang sama, teman-teman. Sedangkan untuk PC 3 nantinya kita akan buat supaya memiliki blok subnet yang berbeda. Jadi antara kelompok ini dan juga kelompok ini dia memiliki network yang berbeda ya, teman-teman. Dan untuk menghubungkannya seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu kita perlu menggunakan router. Di sini kita sudah menyediakan router untuk menghubungkan kedua kelompok ini. Nah, di sini saya akan memasang nodes dulu untuk arah yang di sini, teman-teman. Kita pasang dulu. Saya akan menggunakan IP 10.10.10.0/24. Nah, kemudian di sini untuk arah yang FA00 ke switch ini, saya akan memberi IP 10.10.10.1/24. Kemudian saya juga akan menamai untuk setiap IP PC-nya. Di sini saya akan menamai 10.10.10.2/24. Kemudian PC 2 saya akan pasang IP 10.10.10.3/24. Dan kemudian di bagian sini, arah sini, saya akan pasang IP 20.20.20.0/24. Dan untuk dari arah FA01-nya saya akan pasang IP 10.20.20.20.1/24.
Kemudian untuk PC 3-nya juga saya akan pasang IP 20.20.20.2/24. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah menyeting untuk notes-nya. Jadi di sini arah yang sini FA00 itu kita mewakili dengan menggunakan IP 10.0. Kemudian untuk FA01 kita mewakili untuk menggunakan IP 20.0. Oke, langsung aja di sini kita akan konfigurasi IP pada routernya. Di sini kalian bisa buka pada router. Nah, pada video sebelumnya kan kita konfigurasinya itu menggunakan GUI, cara GUI seperti ini. Nah, untuk supaya terbiasa, kita konfigurasi IP-nya menggunakan CLI saja ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung saja pergi ke mode enable. Kemudian kita pergi ke conf atau pergi ke terminal. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi mulai dari jalur yang FA0/0 dulu. Di sini kita bisa pergi ke INT FA0/0. Kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah masuk di jalur FA0/0. Di sini jangan lupa karena di sini tandanya masih merah, teman-teman. Tandanya itu belum aktif, maka kita harus aktifkan dengan no shutdown. Nah, jadi kalau disingkat menjadi no SH aja. Oke, di sini kalian bisa lihat sudah hijau ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan pasang IP nih di FA0/0-nya. Kita pasang IP 10.10.10.1. Nah, karena kita menggunakan mode CLI, di sini kita tidak bisa menuliskan slash, teman-teman. Kita harus menuliskannya itu subnet mask dari slash 24-nya. Nah, subnet mask slash 24 adalah 255.255.255.0 seperti ini. Kalau sudah, kita bisa di enter. Ya, mohon maaf teman-teman, di sini terdapat kesalahan. Harusnya di sini IP address. Tapi kalian bisa singkat saja menjadi IP add. Enter. Nah, oke, di sini sudah. Selanjutnya kita bisa keluar saja. Kita bisa ke jalur yang interface FA01. Kita bisa no shutdown supaya tidak merah. Oke, di sini sudah hijau teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa konfigurasi IP-nya, IP address 20.20.20.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kita bisa enter. Kita bisa keluar saja. Oke, kita sudah konfigurasi IP di routernya. Selanjutnya kita akan pasang IP di setiap PC-nya. Di sini kita mulai di PC 1 dulu. Kita pergi ke desktop, kemudian IP configuration. Di sini IP-nya adalah 10.10.10.2. Kemudian subnet masknya sama seperti tadi, /24.255.255.0. Kemudian default gateway saya akan jelaskan dulu teman-teman, karena di sini gateway itu merupakan IP yang ada di router yang ada di jalur FA00. Maka gateway-nya kita harus tuliskan yang IP 10.10.10.1 teman-teman. Jadi di sini kita harus tuliskan gateway-nya itu 10.10.10.1. Oke, kalau sudah kita bisa lanjut di PC 2-nya. Pergi ke desktop, IP configuration. Dan di sini kita isikan untuk PC 2 dia 10.3. 10.10.10.3. Kemudian subnet masknya sama. Kemudian default gateway 10.10.10.1 sama ya teman-teman, seperti ini yang IP yang ada di router jalur FA00. Oke, kita bisa di close saja. Oke, kita lanjut di PC 3. Kita konfigurasi IP-nya. Nah, di PC 3 ini IP-nya adalah 20.2. Kemudian subnet masknya sama 255.255.0. Kemudian gateway kita isikan IP yang ada di router pada jalur yang FA01-nya, yaitu 20.20.20.1. Kita bisa di close. Oke, sekarang kita bisa lakukan pengujian dulu pada area yang sini, area yang satu blok subnet. Tentunya di sini sudah dipastikan bisa ya teman-teman. Oke, di sini sudah successful. Selanjutnya kita coba nih dari PC 2 ke PC 3, di mana dia memiliki network yang berbeda. Nah, di sini masih proses teman-teman, di sini masih violet. Kalian bisa coba lagi satu kali lagi.
Nah, oke, di sini sudah successful, teman-teman. Jadi antara kelompok blok subnet ini dan juga blok subnet ini dia sudah bisa terhubung walaupun dia berbeda network. Oke, teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi IP di routernya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang perintah di router. Nah, teman-teman, ketika di sini kita pergi ke mode enable, kemudian kita pergi ke conft dan kita coba masuk ke interface FA0/0. Kemudian kita coba EX nih atau exit. Nah, maka di sini kita masih di mode terminalnya atau mode conft dengan tulisan yaitu di sini config. Nah, gimana nih biar kita langsung pergi ke mode rootnya? Jadi nggak usah kita X lagi. Jadi caranya semisal di sini kita bisa pergi ke conft. Jadi caranya di sini kita bisa pergi ke interface lagi, interface FA0 dan kita coba N, teman-teman, ketikan N. Nah, maka di sini kita sudah di mode root atau mode awal. Nah, oke, teman-teman, sedikit pembahasan pada bab 3 ini dari saya. Bila ada kurangnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe YouTube Library Nuke @mentor_kecil. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.